semuanya, selamat datang di DKV Podcast, tempat di mana kita ngobrolin apa yang sebelumnya kita belum ketahui dan supaya menambah wawasan kita. Saya Nurul Lasana sebagai host, dan hari ini kita akan membahas salah satu ekskul yang gak kalah seru. Pasti pada penasaran nih. Jadi kali ini kita akan mengeksplor ekskul English Club. Pasti banyak dari kita yang belum tahu apa sih English Club itu. Maka dari itu, di sini kita akan ditemani salah satu pembimbing ekskul English Club. Yuk kita sambut Bu Anin. Hai semuanya. Gimana nih kabarnya Bu Anin? I'm very good. Sehat-sehat. Iya. Ini kita langsung aja tanya-tanya ya Bu ya, bisa ya? Apa? Silahkan. Kita tanya seputar English Club ya Bu ya. Kalau semisal Bu Anin belum memahami pertanyaannya, bisa kita ulang lagi. Kayak belum paham, oh gimana sih? Itu Bu Anin tanya aja lagi ya, soalnya kita ini juga agak nervous juga. Santai aja. Ini kita langsung tanya aja, apa sih ekskul English Club itu? Ekskul English Club ini adalah ekskul di mana anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris itu bisa belajar bareng secara gratis tentunya. Satu minggunya itu ada 2 kali. Dan yang bergabung di Extra English Club itu nggak harus semuanya itu bisa bahasa Inggris. Pun teman-teman itu dari 0 ataupun dari minus juga itu nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris, itu boleh nggak bergabung? Boleh sekali. Iya. Jadi nggak dipungut biaya ya Bu ya? Nggak dipungut biaya karena memang sudah haknya anak-anak yang pengen mendalami bahasa Inggris mendapatkan wadah ini. Jadi sangat mendukung gitu ya Bu ya bagi anak-anak yang mau belajar. Jadi nggak dipungut biaya, terus bisa sepuasnya juga tanya-tanya tentang itu. Betul. Jadi anak-anak yang pengen kayak misalnya pulang sekolah ngapain nih gitu kan. Terus bahasa Inggrisnya itu merasa di kelas itu belum dapat maksimal gitu ya, karena terkendala jam pelajarannya hanya 4 menit. Terus merasa kayak oh iya ya, bahasa Inggris itu penting gitu ya. Iya, penting banget sudah sadar penting, tapi di mana nih lessonnya kalau di sini gitu, nggak tahu Kan biasanya juga kayak bayar gitu, terus mahal juga gitu kalau sedikit ke sini. ya. Betul. Jadi kalian bisa gabung English Club itu, nanti kita belajarnya tuh banyak, ada mungkin at least 4 ya. Yang pertama speaking, kemudian listening juga diajarkan, reading, writing, dan hafalan vocab, tentunya secara menyenangkan, enggak yang Jadi bikin nggak jenuh gitu ya Bu ya, Iya. tetap ada tahap-tahapnya. Terus konten juga Konten juga bisa, Iya. pasti pada suka ya kalau konten. anak-anak juga sering bikin konten kayak TikTok gitu. Ya TikTok sih terutama Bu ya. Betul, karena kan anak-anak sekarang kan semuanya pasti punya TikTok kan, jadi mengarah ke situ. Terus tujuannya tuh apa sih Bu English Club itu? Tujuan dari English Club itu adalah mengantarkan, selain mengajarkan anak-anak untuk improve bahasa Inggrisnya, juga mengantarkan anak-anak itu untuk punya pengalaman bertanding atau berkompetisi dengan teman-teman dari sekolah lain. Misalnya yang ada yang bakat storytelling atau bakat membaca puisi atau speech, pidato, itu nanti kita ikutkan di kompetisi-kompetisi tingkat provinsi, nasional, atau kabupaten. Supaya mengasah lebih dalam lagi juga ya Bu ya, kan berkompetisi sama yang di luar-luar, nggak di dalam sekolah aja gitu Bu. Yes. Terus apa aja sih Bu kegiatan rutin yang dilakukan dalam ekskul English itu? Kegiatan rutin yang semisal itu biar nggak jenuh atau gimana gitu. Oke, kegiatan rutinnya itu kita itu pakai, karena kita itu English Club-nya itu di lab akuntansi, Ya. kan ya. Jadi di lab akuntansi itu kan
banyak sekali komputer gitu ya. Jadi anak-anak juga di situ terhubung langsung sama internet. Ya, jadi lebih dipermudah gitu ya Bu ya, langsung. Anak-anak juga belajar lewat internet ya. Kalau sekarang kan pembelajaran itu kan sudah banyak sekali. Iya, banyak banget. Yang aku tahu belajar bahasa Inggris itu di mana? Di mana aja? Maksudnya lewat apa aja? Biasanya itu kayak di kuisis gitu Bu ya. Betul. Kan jadi anak-anak tuh tertarik, oh ada rankingnya, ada peringkatnya, kayak gitu. Seminta, iya kok peringkat 5, kok nggak 1, kayak gitu kan, cepet-cepetan gitu loh Bu. Jadi lebih semangat gitu. Lebih Kalau terpacu. iya. Terus apa lagi? Kira-kira yang Nawal tahu? Kalau di saya tuh biasanya cuma itu Bu. Cuma kuis Iya, aja. di kuis aja. Itu kita juga bisa lewat word wall. Tahu word wall? Pernah dengar nggak word wall? Kalau itu kurang tahu sih Bu ya. Kurang tahu ya? Iya, kurang tahu. Jadi ini juga wawasan buat anak-anak semuanya ya. Kalau belajar bahasa Inggris itu kita itu bisa lewat mana aja. Apalagi sekarang sudah dipermudah ya. Semua anak pasti punya device handphone, ya enggak? Kemudian kalian juga bisa mengakses banyak sekali kayak platform yang bisa bikin bahasa Inggris kalian itu improve. Misalnya, semuanya punya TikTok kan, Nawal punya kan? Ya Bu, pasti itu. Pasti ya. Pasti Bu Ani juga punya gitu. Punya. Nanti kalian itu bisa search di pencarian ya, misalnya kalian mau belajar apa, misalnya bagaimana cara improve speaking kita gitu Oh ya. ya. Cari tuh speaking, cara belajar berbicara di TikTok. Pasti itu udah banyak sekali resource-nya. Jadi kalian itu bisa scrolling TikTok, nggak cuma lihat orang joget-joget ya kan, Tapi juga sama belajar gitu sama ya. belajar. Kemudian dari Meta, kalian sudah pernah dengan Meta? Nawal sudah pernah? Iya, pernah. Cuma Meta. dengar aja. Meta itu di mana adanya? Di WhatsApp. Iya. Nah, di WhatsApp ya. Meta AI. Ini kalian itu bisa tanya aja di Meta. Kalian pasti semuanya punya WhatsApp kan? Iya, pasti dong. Ada ini nggak Nawal WhatsAppnya? Bulletinnya? Oh, Ada. nggak ada Bu kalau itu. Belum ada. Mungkin perlu di Update. Iya, kurang ya. diupdate. Nah, kalau misal di Meta, nah ini kalian itu bisa misalnya ya mau cari-cari quote bahasa Inggris ya, misalnya kalian mau bikin caption atau apa, tinggal kalian itu belajar di sini, ngecek. Misalnya kalian sudah bisa bikin kalimat bahasa Inggris, kalian pengen ngecek itu bener nggak ya tulisan kalian cek aja di Meta gitu. Jadi sekarang itu nggak ada alasan ya buat Iya. anak-anak itu nggak bisa belajar, tinggal ketemunya aja. Setuju nggak Nawal? Setuju banget sih Bu. Tergantung kita itu manfaatin yang ada aja ya Bu ya. Betul sekali. Terus kita pada kepo nih kan, katanya English Club itu kece, seru kayak gitu ya Bu. Prestasi apa aja sih Bu yang udah diraih dari ekskul itu? Oke, kalau prestasi ya, Iya. boleh nggak buatin cerita English Club tuh awalnya kayak gimana? Oh silakan bisa banget. Boleh ya? Pelajaran juga sama teman-teman. Ya, jadi dulu sebelum kalian tahu kepala sekolah yang di SMK sini tuh ada siapa aja? Sebelum Pak sebentar. Pak Azim Pak Adim ya, sudah Adim saja. udah. Pak Iya. Azim aja. Sebelum Pak Adim itu ada almarhum Bapak Swito. Nah, ternyata English Club saya itu juga baru di sini anak-anak. Iya. Jadi tahun 2021 itu baru kesini. masuk ke sini. Sebelum 2021 itu di tahun 2019 itu baru ada ekskul English Club. Nah, di situ teman-teman itu belajarnya itu kayak les. Jadi siapa yang mau belajar ya les bersama guru bahasa Inggris, itu English Club pertama seperti itu menurut narasumber yang saya tanya. Nah itu kemudian berkembang lagi setelah ini data Pak Ai itu mengajak guru-guru untuk ayo kita temukan bakat-bakat anak-anak yang pintar bisa Ya.
kita bimbing yuk gitu. Terus Kita wadai dulu gitu ya, kayak gitu. kita siapkan untuk ikut lomba. Nah, di situ Bu Anin mencari siswa, ada Bu Puput juga pada saat itu, Bu Dini, Bu Pur, Bu Al, dan seluruh guru bahasa Ya. Inggris itu mencari anak. Kemudian kita sama-sama membimbing, dan akhirnya di tahun 2021 itu pecah telur. Ada yang juara 2 poetry reading atau membaca puisi dalam bahasa Inggris, tingkatnya senasional. Wah, pasti keren banget nih ya, nasional ini. Nasional. Itu namanya Kak Monica Maila Natasha dari 12 Kota Masih Iya, masih ingat Bu ya. masih ingat. Nah, itu Kak Alumni Monica. ya Bu ya. Alumni. Dia itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Ya. Tembus Langsung nasional ya Bu. langsung nasional. Dia ada juara 1 news anchor. Kalau itu tuh membaca berita dalam Membaca bahasa berita. Inggris. Ya, baca berita dalam bahasa Yang pernah Inggris. di-upload guru-guru itu ya Bu, dibuat itu. Oh, ya, jadi di sini itu enak banget ya. Jadi anak-anak yang mau, gurunya itu suportif loh, Ya. ya kan? Bimbing, mau mengantar, semuanya teman-teman guru itu juga mensupport dengan Iya. cara ngupload semuanya kan. Jadi semuanya tahu bakat-bakat anak-anak yang bagus-bagus. Jadi itu juara 1 tingkat provinsi namanya. Wah, provinsi ya Bu kali ini. Iya, itu Kak siapa? Anissa Yura kita. Oh Masih ada? Ya. Adik kelas ya Bu ya? Iya, di kelas. Adik kelas. Saya kita itu juara 1 news anchor. Kemudian Kemudian ada lomba online juga. lomba online. Lomba online itu Olimpiade Bahasa Inggris. Wah, menarik kalau ini ya Bu. Menarik Iya. Sekitar 400 siswa yang ikut online, dan dari Sambeng itu berhasil mendapat gold medals. Jadi medali emas. Iya. Ada 2 anak langsung. 3 anak. Jadi Tiga anak. ada Dini itu siapa namanya? Dini LPS. Oh iya. Ya, kemudian Dini ada Keila Kamza Zahra dan Anissa Yura. Di kita itu 3-tiganya dapat gold medals gitu ya. Jadi Sangat menarik jadi sangat menarik. eksponya. Kayak terlihat mana sih prestasinya, tapi anak-anak Iya. tuh juga ikut online. Iya. Jadi nggak melulu yang offline, juga online juga ikut. Terus yang terakhir itu ada Keila Kanza, dia itu terbaik nomor 1 se-Lamongan. Wah, Jadi dia itu mewakili Kota Lamongan di Universitas Brawijaya. wah, Tuh. keren banget Bu. Keren banget. Brawijaya soalnya. Tahu ya namanya? Iya, pasti tahu dong semuanya pasti nggak. Tahu. Itu sejatim. Nah, namanya itu berat-berat di situ karena kan seluruh SMK Iya. bertandingnya se-Jawa Timur, tapi ya itu untuk pengalaman meskipun Iya. belum bisa membawa piala. Tapi kalau udah ikut itu udah banyak banget Bu pengalamannya. Iya. Betul. Meski semisal nggak menang juga kan udah pernah tahu gitu loh Bu, Pernah yang tahu. di luar nggak di dalam sekolahan aja gitu. Benar. Jadi dia juga waktu saya membimbing Keila, Iya. itu saya bilang gini, udah kayak kamu itu di sini itu cari temen yang banyak aja, karena kan kalau temen yang banyak juga manfaatnya dia dapat informasi. Iya. Penting-penting misalkan mau masuk PTN atau bagaimana kan, kamu Membantu punya- lah ya Bu. Iya, Soalnya. banyak channel, banyak teman, banyak channel. Iya, Setuju nggak? setuju banget. Nama banyak temennya kan? Banyak Bu. Banyak banget. Oke. Terus lanjut ya Bu ya. Mm. Harapannya Bu Anin untuk anggota Ekskul English Club itu apa sih Bu? Harapannya. Harapannya ya terus berlanjut English Club ini, meskipun anaknya itu belum besar ya, maksudnya Iya. peminatnya belum Peminatnya belum besar, masih besar. sedikit. masih sedikit. Saya berharap anak-anak itu lebih lebih tertarik lagi untuk belajar, karena sejatinya belajar itu kan sepanjang hayat ya anak. Iya. Nggak kenal usia ya Bu ya. Betul. Kita kapan harus belajar? Ya terus menerus sampai kita meninggal mungkin ya. Jadi kalau kita sudah meninggal ya Tergantung kemauannya sendiri-sendiri. betul, kita harus terus belajar. Pernah Bu Anin itu menemui ketika kemarin
pelatihan bahasa Inggris di Malang itu rekan Bu Anin guru bahasa Inggris dari SMA mana gitu, saya lupa. Usianya tuh 58 tahun. Tapi iya cukup bahkan beliau mau pensiun ya tahun Udah ini. mau pensiun. Iya, 59 atau 58. Tapi beliau masih semangat ikut. Semangat banget berarti. Kayak pelatihan bahasa Inggris itu yang perlu kita anak kita tiru. Ya, jadi usia itu nggak menghalangi segalanya untuk belajar. Iya, usia nggak menghalangi segala. Usia nggak menghalangi. Kalau misalnya awal umur segini pengen belajar bahasa Jepang, boleh lah. Boleh, iya, Bahasa asing, bahasa apa lagi? Bahasa Korea gitu. Gak ada kata terlambat. Iya Kak, aduh. Jadi usia nggak menghalangi. Terus motivasi Bu Anin untuk anak-anak yang ingin bisa bahasa Inggris itu apa? Yang itu bisa. Iya, bisa. Bahasa Inggris itu intinya kalian harus mau menghafal anak-anak. Ya. Menghafal. Bahasa Inggris itu intinya kalian harus mau kerja keras untuk menghafalkan. Ya nggak? Iya. Karena apa yang membuat bahasa Inggris sulit? Karena kalian nggak tahu artinya. Iya, nggak tahu artinya pasti itu Pasti Bu. ya. Misalnya kan kita orang Indonesia terus pasti alasannya nggak bisa bahasa Inggris. Pasti. Iya. Nah, jadi harus mau menghafal. Karena dulu Bu Anin belajar bahasa Inggris kan dari SD ya, kelas 5. Saya masih ingat dulu ketika ditanyai guru, what is the color of the bone? Ya, apa warna dari tulang? Ya kan? Iya. Kemudian ada opsi A itu white, B itu black. Saya sampai masih ingat pertanyaannya dan opsi-opsinya. Kemudian C itu red, D itu green, baby ya. Kemudian saya jawab apa? Asal jeplak. Black. Padahal nggak tahu artinya ya Bu. Ya. Atau artinya ya, diketawain sama guru bahasa Inggris saya. Pak, apa salah ya Pak? Iya, harusnya ya white, karena kan warna tulang itu apa? Oh gitu Pak, saya nggak tahu artinya. Nah, dari situ, itu apa namanya, titik balik saya. Oh iya ya, daripada saya itu gini terus, hanya mengira bahasa Inggris susah, Mengira terus. dan akhirnya sesat. Makanya mau menghafal. Dulu 1 hari ya awalnya. 1 hari itu target saya itu minimal 10 kosakata baru. Oh, iya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau expert in English, so you have to memorize the verbs atau the noun, the words in English. For example, misalnya peduli, apa bahasa Inggrisnya? Care. Berarti kosakata gitu ya Bu. Kosakata, Lumayan sih Bu. 10 kosakata itu udah di pikiran itu udah bulat-bulat gitu. Soalnya bahasa Inggris pasti Betul. susah juga. Nah, tapi kalian dimudahkan loh Nana, karena kan kalian sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang penunjang membantu kalian Iya, belajar. Kalau dulu kan saya kalau mau cari kata bahasa Inggris lewat kamus Kamus dulu yang tebel segini gitu. iya kan? Kemudian harus ini ucapannya kayak gimana? Iya. Bingung ya kan? Harus tanya kepada guru. Nah, kalau anak-anak sekarang nggak perlu harus ada guru kan belajarnya. Iya. Kalian tinggal cek Google how to pronounce that. Kalian pasti dapat. Oh ternyata care itu bacanya nggak care tapi care. Nah kayak gitu. Water itu harusnya water, not water gitu kan. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali resource yang bisa kalian gunakan. Gitu. Jadi ini udah banyak banget ya kita belajar dari Bu Anin. Kayak semisal belajar itu nggak mengenal usia, belajar itu nggak harus ada guru kayak gitu. Jadi langsung kita langsung penutupan aja ya Bu ya mungkin. Penutupan? Iya. Ini ya sebelum penutupan ya Nana ya. Mumpung lagi on ya, kalian saya kasih tips how to learn English anywhere anytime. Kalian itu kalau yang menyenangkan ya, kalian bisa buka word wall. Gimana itu? Alamatnya di mana? Ya. Itu kalian bisa ketik word wall, WORDWALL
.com atau kalian bisa cari langsung di Google. Kalian mau belajar apa? Misalnya, ya, oke. Supaya kalian juga bisa lihat ya Lebih jelasnya. ya Sih, Bu, ya. ya boleh oke. Biar pada tahu semua gitu, Bu. Pasti juga kepo. Betul. Bu, saya tuh pengen hafalin kata kerja. Gimana nih? Nah, kalian tinggal klik di Google kata kerja bahasa Inggris word wall. And then dari hasil pencarian ini pasti keluar halaman-halaman yang banyak sekali di sini ya. Dan kalian bisa pilih salah satu, misalnya kuis bahasa Inggris kata kerja match up gitu ya. Dan kalian klik. Masih buffering. Nah, di sini. Kalau kalian tampilannya seperti ini ya, nanti langsung dibuka. Kemudian kalian bisa start, and then tuh. Menarik nggak awal? Baru kali ini juga, Bu, lihat. Baru kali ini ya? Iya, sebelumnya belum. Biasanya Bu Erin kalau di kelas mengajarnya pakai ini. Jadi saya bawa proyektor ke kelas, kemudian anak-anak belajar sambil melihat. Nah, misalnya di sini ada gambar apa nih? Minum. Anak minum. Iya, anak minum. Di mana nih kira-kira? Drinking. Yes. Ya. This is the simple Drinking, way of verbs ya, atau gerunds kalau yang ini. Kemudian ada ini lagi ngapain nih? Membaca Membaca. buku. Berarti ya Reading. of course. Then this one kira-kira Itu makan ya, Bu, ya? Iya. Kalau nggak salah. iya, Eating. eating. And then Menarik ya, Bu, berarti. iya, menarik ya. Nah, boleh coba dong. Iya, Bu, ya. Scroll aja. Kalau ini tadi ya, Bu, ya. Ya. Oke, and then Terakhir pasti yang ini, Bu. Iya. Cuma satu. chatting. Okay, and then you can submit the answers. Nah, seru kan? Seru banget. Seru. Ini yang simple ya, Lala. Kalian bisa nggak cuman kata kerja aja lah. Misalnya kalian mau belajar kata sifat atau simple present tense, terus habis itu bagaimana cara belajar tentang descriptive text. Ya, Misalnya kalau kalian teks deskripsi, kalian bisa langsung ke word wall. Jadi di sini tuh banyak sekali macamnya. Coba ya, kalau yang tadi kan match up ya, kayak menjodohkan. Ya. Kalau yang ini itu ada quiz. Nah, bentuknya adalah quiz, macam-macam nih. Quiz. Bentar ya, saya cerahkan dulu biar kelihatan. Nah, bahasa Inggrisnya memasak adalah, of course, cook. Nah, kayak gini ya. Kamu jangan deg-degan ya kalau saya nggak bisa jawab. Kan, Bu, soalnya saya juga agak nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Tapi kalau pernah seperti ini seru ya. Seru banget. Misalnya kayak membahayakan. Kan Bahasa Inggrisnya, menambahkan tuh kali. Menambahkan. ya, Bu, mungkin. Right. Penambahan. Ini modelnya quiz ya. Bahasa Inggrisnya mengocok. Cok. Apa ya, Bu, ya? Kalau saya gimana, Bu? Gak apa-apa, Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa aja loh. Jangan ketawa, namanya belajar. Namanya belajar. Tur mungkin, Bu. Pour. Let's check. Oh, salah. Pour itu menuang. Ternyata begin. Ya. Jadi tahu ya, Bu, yang salah itu langsung Langsung gitu. Terus habis itu ini menyajikan misalnya serve misalnya ya. Ini ada 10. Nah, misalnya langsung saya percepat ya. Di sini ada, kamu nggak pengen bentuknya seperti ini, kamu pengen game show gitu. game show quiz ya kayak tadi sih. Open the box, for example. Let's try open the box, and then we can maximize, and then let's start. And then kalian bisa Menarik banget, guys. menarik kan? Kalian harus coba belajar sama temennya ya. Dan ini tuh kalian bisa akses lewat handphone, nggak punya laptop, lewat handphone bisa. Misalnya number 2, let's choose number 2. Bahasa Inggris memotong. Apa ya? Memotong. Ayo apa? Cook memasak. B tadi apa? Mengocok, berarti Cook. Chop. chop. Chop ya, Bu. Iya. Nah, nanti kita bisa cek pronounce-nya chop itu kayak gimana. Ucapannya gimana? Iya.
Jadi Nawal nggak mesti harus ketemu sama guru bahasa Inggris. Iya, Browsing habis browsing langsung. seru nggak sih? Seru Misalnya berenang, misalnya bahasa Inggrisnya menambahkan tadi apa? bahkan enak. Right. Nah ini bentuknya seperti itu. Banyak Kemudian banget berarti ya Bu ya. bisa spin the wheel, misalnya spin the wheel. Nah di sini spin the wheel. Kalian bisa sama teman-teman sekelas nih. Iya. Kemudian ayo kok gitu ya, gilirannya siapa gitu ya. Ini diklik apa namanya tengahnya, spin it. Nah spin it misalnya, wah terus ini kayak undian ya. Kayak undian. Dapat hadiah gitu. Misalnya kalau nih kebagian pertanyaan apa, bahasa Inggrisnya menjikan apa, nanti kita bisa langsung pilih yang jawaban yang paling menarik. Sangat menarik Bu. Menarik ya. Baru tahu soalnya. Daripada apa namanya kayak satu hari harus menghafalkan 100 kata kan Pasti gitu. langsung pikirannya. Kalau sambil main game hafal sendiri kan. Iya. Soalnya kan juga seru gitu. Bu. Yes. Nggak bosen, nggak jenuh. Before the closing ya, I want to ask you, kamu punya nggak kenangan baik sama guru bahasa Inggris? Entah itu di TK enggak ya? Ada Bu, SD. SD atau SMP sebelum di SMK? Mungkin kalau saya itu lebih di SMK-nya malah Bu. Oh gitu. Iya, soalnya apa? Kalau di SMK tuh gurunya menurut saya itu lebih dewasa, terus lebih ngerti apa sih kekurangan muridnya kayak gitu. Muridku itu kurang gini, jadi mensupport gitu Bu. Kayak dianggap anak sendiri, misalnya kayak Bu Puput, kayak gitu. Kalau Bu Anin kan saya jarang ya Bu Iya. ngobrol-ngobrol, terus jarang juga nggak pernah diajar sih Bu. Kalau kelas itu kelas 12 iya. Gitu, jadi kayak Bu Puput gitu, kayak anaknya sendiri. Kalau seminta Bu ini nggak bisa, tetap support, ini bisa, ini harus bisa. Kan saya juga pernah join Bu, Iya. cuma sebentar pas. English club. Iya, Oh pernah iya. sebentar. Terus apa tuh? Soalnya Sibuk. juga iya Bu, udah teledor sama ekstra yang lain gitu loh Bu. Oh. Kayak udah itu. Nah itu jadi kalau misalnya mapel lain waktu di SMP atau SD, ada nggak kayak kenangan kamu yang baik sama guru gitu? Banyak sih Bu. Banyak. Kalau dia Apa yang menyentuh kamu dari yang Bapak Ibu guru berikan? Ketika ini loh Bu, ketika ini gitu. misal itu kayak Pembelajaran yang menyenangkan mungkin? pembelajaran kuisis biasanya Bu. Oh, Kalau SMP. Iya, kuisis sering kalau kuisis itu. Nah, terus apa lagi? Kalau di SMP itu gurunya kan kurang gimana gitu Bu ya. Kalau sama itu biasanya kuisis terus kalau di SMP itu. Oke. Tapi tetap mensupport kan anak SMP tuh ya gitulah ya Bu, nakal-nakal kayak gitu. Tapi gurunya tetap sabar. Terus tetap kalau bicara itu tetap positif lah Bu, nggak pernah langsung ngomongin kotor itu, nggak pernah Bu, tetap sabar sama muridnya. Oke, jawabannya saya tangkap ya. Karena Nawal tuh kuisis. Maksudnya terkenang karena kuisis. Iya, kuisis. It proves that the teacher who teach something with media is more memorable for the students. Jadi itu membuktikan kalau bahwa guru kalau mengajarnya seru, fun, pakai seru. apa namanya kuisis dan apa namanya ditambah lagi juga perhatian ya, Iya. misalnya perhatian itu akan mengena ke siswa. Nah itu yang kami coba, semua Bapak Ibu guru di sini itu mencoba untuk selalu memberikan pembelajaran yang menarik. Gitu. Nah, cita-citanya apa? Cita-citanya Bu. YouTuber? Konten kreator Bu. Content Iya. creator. Iya. Wah, that's good. Content creator sekarang creator. lagi in, ya benar. Nah, content creator kalau misalnya bisa speaking bahasa Inggris akan lebih Seru, lebih menarik gitu. Udah awal nanti bisa jadi content creator terkenal. Amin. Skill yang luar biasa. Pokoknya terus semangat. Terima kasih ya Bu, saya ucapkan sudah hadir meluangkan waktunya di podcast ini. Lain kali kita bisa sharing-sharing lagi gitu ya Bu ya. Of course. Iya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton DKV Podcast. Banyak pelajaran yang kita ambil di episode kali ini, semoga bermanfaat. See you. See you. Bye.
diajak Dewan sama ini. Adek, tolong papa, bapak dikejar tempe. Adek, tolong papa, papa dikejar telur.